adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irvina Mufidah. Saya dari program studi PGMI 6B. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fikih materi ayo sholat sunnah rawatib. Apakah adik-adik ada yang udah tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Mari kita belajar bersama tentang sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Nah, dalam sholat sunnah rawatib itu dikerjakan antara sesudah dan sebelum sholat fardu. Sebelum bahasa Arabnya apa? Qobla. Jadinya kalau yang sebelum sholat fardu itu dinamakan sholat sunnah rawatib qobliyah. Dan yang sesudah itu sesudah artinya apa? Ba'da. Ba'da jadinya ba'diyah. Ba'diyah itu yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Nah, hukum sholat sunnah rawatib itu sunnah. Jadinya ketika kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Dan ketika ditinggalkan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Sholat sunnah rawatib itu kan ada dua. Sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, kalau sholat sunnah rawatib mu'akkad itu sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Kenapa kok sangat dianjurkan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu mengerjakan sholat tersebut. Dan yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, kalau yang ghairu mu'akkad ini tidak dianjurkan untuk selalu mengerjakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak selalu mengerjakan yang sholat sunnah ini. Nah, apa saja sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad? Mari kita lihat penjelasan tentang apa saja sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Jumlah bilangan dalam sholat sunnah rawatib mu'akkad itu terdapat 10 rakaat. Yang pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Untuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, itu yang pertama ada 2 rakaat sebelum zuhur, dikerjakannya sesudah sholat sunnah rawatib mu'akkad tadi. Kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, ini juga dikerjakan sesudah sholat sunnah rawatib mu'akkad. 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu tadi jumlah rakaat dalam sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Ayo adik-adik semua, sekarang mari kita melafalkan bersama niat sholat sunnah rawatib. Kita melafalkan yang sebelum sholat fardu dulu ya, yaitu ada 2. Yang sebelum sholat subuh dan sebelum sholat zuhur. Usolli sunnatas subahi rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Kemudian yang sebelum sholat zuhur.
Usolli sunnataz zuhri rak'ataini qobliyata lillahi ta'ala. Nah, tadi kan 2 sebelum sholat subuh dan zuhur. Sekarang yang setelah sholat zuhur, maghrib dan isya. Apa saja niatnya? Mari kita hafalkan. Sesudah sholat fardu, yaitu sholat zuhur, niatnya usolli sunnataz zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Yang kedua, sesudah sholat maghrib, usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, sesudah sholat isya, usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ingat ya, kalau sebelum sholat fardu itu namanya qobliyah, kalau setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Ya, pinter. Nah, sekarang Ibu punya lagu untuk sholat sunnah rawatib. Mari kita bernyanyi bersama. Ayo kawan, kita kerjakan sholat sunnah yang dianjurkan. Sholat rawatib itu namanya, ada qobliyah dan ba'diyah. Jika sebelum itu qobliyah, sesudah itu ba'diyah, mengiringi sholat fardu biar menambah kesempurnaan. Setelah bernyanyi, sekarang kita kerjakan untuk mengelompokkan sholat rawatib. Untuk 2 rakaat sebelum zuhur termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad. Kalau 2 rakaat sesudah isya termasuk apa? Sholat sunnah rawatib apa? Mu'akkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asyar termasuk sholat sunnah rawatib apa? Ghairu mu'akkad. 2 rakaat sebelum isya termasuk apa? Sholat sunnah ghairu mu'akkad. 2 rakaat sebelum maghrib. Apa itu sebelum maghrib tadi? Adalah sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Dan 2 rakaat sebelum subuh termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad. 2 rakaat sesudah maghrib termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad. 2 rakaat sesudah zuhur termasuk sholat sunnah rawatib mu'akkad. Sekarang adik-adik udah paham pembagian sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Jadi, sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Kemudian dalam sholat sunnah rawatib itu ada sholat sunnah rawatib yang mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Kalau sholat sunnah rawatib mu'akkad itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad yaitu sholat sunnah yang tidak ditekankan untuk mengerjakan. Nah, jangan lupa adik-adik diingat, tidak ada sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat asyar dan sholat subuh. Diingat-ingat ya. Nah,
Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.